kembali lagi ke channelnya Olvi Kristiana. Dan hari ini Olvi ditemenin salah satu temen Olvi nih. Dia ini adik kelas Olvi, namanya Yoci atau Yosi sih panggilnya? Panggilnya Yoci. Yoci ya, jadi panggil aja Yoci. Jadi Yoci ini kebetulan adik kelasnya Olvi dari Undip, Universitas Diponegoro yang ada di Kota Semarang. Nah, yang bersangkutan ini sedang melaksanakan S2 di salah satu universitas yang ada di Eropa. Nggak cuma salah satu, sebenarnya salah 4 ya, beberapa universitas yang ada di Eropa. Nah, hari ini Olvi pengen banget sharing sama teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana cara mendapatkan sekolah di luar negeri di 4 universitas ternama di Eropa, dan gimana caranya ngeluarin uang nggak sih, pakai apa, uang apa gitu, bayarnya gimana, beasiswa dong guys. Nah, beasiswanya apa nih? Kepo penasaran? Ikutin ya sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Yoci Oktandrawina. Di sini saya awardee dari Erasmus Mundus, joint master degree program dari program Marine Environment. Dan universitas yang di konsorsium saya ini kebetulan ada 4, yaitu dari University Southampton yang di UK. Dan habis itu semester 1 kemarin udah di University de Bordeaux yang di France. Terus, jadi semester 1 di France ya, 6 bulan. Iya, 6 bulan. Kemudian terus pindah ke Spanyol yang di PVHU. Itu 6 bulan juga? 6 bulan. Semester yang kedua? Lalu semester 3 karena pathway saya lebih mengarah ke ekotoksikologi dan juga ke fisik, jadi saya mengambil di University de Liège yang ada di Belgium. Ketiga Belgium guys. Terus yang terakhir? Tapi bisa, yaitu tadi karena ini ada 4 universitas yang sama di satu konsorsium, jadi universitas yang lain itu ada di UK ya. Jadi University Southampton, nah itu tuh salah satu universitas yang pathway-nya itu buat belajar di konsorsium yang sama. Jadi yang terakhir tuh Southampton ya, harusnya ya, di UK. Ya, pasti kenapa kamu di Belanda sekarang? Nah, itu bingung kan guys? Ya itu karena corona teman-teman. Jadi dikarenakan corona ini Erasmus Mundus untuk pemilihannya beasiswanya masih berjalan. Cuman ada peraturan baru di mana mahasiswanya ini karena saya udah semester 3 dan semester 4 ini saya diperbolehkan untuk tesis di manapun asalkan di Uni Eropa. Jadi semua pelajarannya remotely. Jadi daripada saya terlalu banyak berpindah-pindah, maka dari itu saya stay di Belanda karena untuk semester 4 tesis saya insya Allah bakalan di sini. Jadi nyelesain tesisnya di Belanda nih, endingnya ada di Belanda nih. Ke Belanda ngapain nih? Pengen cuma nyelesain tesis apa karena makanan Indonesianya lebih banyak di sini? Nah, itu juga karena kalau di Belanda itu makanan Indonesia agak lebih mudah dicari, jadi itu salah satu pertimbangannya. That's it. Itu kayak ini ya, tadi si Yoci ini udah ngenalin sedikit perkenalan tentang diri dia. Nah, langsung aja Olvi punya beberapa pertanyaan. Mungkin yang kiranya teman-teman itu penasaran, nanti kalau misalkan pertanyaannya belum terjawab, pertanyaan terkait dengan beasiswa Erasmus Mundus Scholarship, itu nanti langsung bisa chat di kolom komentar. Nanti Olvi bakal kasih di bawah ini nama dari Instagram atau emailnya dari Yoci. Nanti kalian teman-teman bisa langsung email ke yang bersangkutan, misalkan pertanyaannya Olvi nggak lengkap kayak gitu. Gimana untuk dapat beasiswa Erasmus Mundus gitu? Apa itu susah? Beasiswanya itu sebenarnya sama dengan beasiswa lain, dimana kayak harus memakai bahasa Inggris, IELTS, terus kalian juga harus siapin pathway atau mau belajar tentang apa, dan motivation letter. Jadi kayak proposal gitu ya? Iya, jadi kayak proposal buat tesis kalian itu walaupun nggak sampai spesifik metode, paling nggak kalian punya bayangan gitu dalam mau menempuh pelajaran master degree ini, kamu mau belajar terkait apa. Terus itu proposalnya ya? Wajib menyiapkan proposal in English. Tapi itu nggak jadi karena Erasmus Mundus ini dari Uni Eropa. Dia ini tuh banyak program gitu, proyeknya banyak. Nah, proyeknya ini banyak dan jadi nggak cuma buka satu program Marine Environment, tapi juga ada program-program lain yang ini tuh interdisciplinary program gitu. Jadi kesempatannya tuh lebih banyak gitu sebenarnya, dan lebih spesifik sesuai dengan background kamu atau dengan pelajaran kamu. Dan di sini kayak motivation letter itu juga berpengaruh banget menurutku, bisa kepilih di beasiswa ini. Berarti ini syarat yang kedua nih. Setelah proposal tadi
kemudian motivation letter. Motivation Ya kan? letter dan nanti untuk bahasa juga itu tergantung dari konsorsium masing-masing. Jadi ada beberapa konsorsium yang meminta TOEFL saja boleh, ada juga yang harus IELTS dengan minimal skor 6,5 sekian seperti itu. Oke, kalau TOEFL-nya TOEFL apa nih? Kalau TOEFL TOEFL ITP itu ya? ITP enggak IBT, IBT, atau waktu itu saya ada beberapa yang TOEIC juga bisa. TOEIC. Oh, jadi TOEIC, IBT, IBT nggak bisa ya? ITP aku kurang tahu, tapi setauku lebih IBT dan IELTS sih. Kalau pengen aman teman-teman. Oke guys, jadi 3 itu note ya, ITP, IBT ataupun TOEIC. Nah itu untuk masing-masing skornya Yoci masih ingat nggak? IELTS minimalnya harus berapa gitu? Iya. Kalau misalnya IELTS tuh rata-rata amannya tuh 6,5 teman-teman. Jadi kalian harus udah 6,5 tuh aman. Tapi beberapa konsorsium membutuhkan IELTS minimal 7 gitu. Jadi emang IELTS tuh emang investasi banget buat kalian gitu. Karena di sini mau sekolah di luar negeri. Jadi pinter banget bahasa Inggris. Iya, karena cara komunikasinya kan juga pakai bahasa Inggris, dan gimana kita cara belajar kalau nggak paham bahasa Inggrisnya gitu. Nah, gitu. Itu kalau kalian pengen sekolah di luar negeri ya, bahasa Inggris tuh wajib banget guys. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya baru belajar dulu bahasa Inggris baru nanti ke luar negeri. Karena kalau di luar negeri kalian nggak bisa bahasa Inggris, gimana cara kalian berkonsultasi, gimana cara kalian komunikasi dengan orang, ya kan, terkait dengan sekolah kalian ataupun makan sehari-hari aja, kehidupan sehari-hari kalian nggak bisa bahasa Inggris, itu akan menyusahkan diri sendiri. Itu namanya killing yourself. So English is very important. Oke, 3 syarat utama. Kemudian ada syarat mutlak lagi nggak yang wajib? Mungkin rekomendasi letter. Jadi kayak recommendation letter dari kampus atau dari kayak pemimpin apa? Ya, supervisor kalian gitu ya, dekan atau supervisor kayak gitu ya. Kerja kalian itu juga mempengaruhi gitu. Sama kalau misalnya kalian ada achievement, bisa kalian masukkan ke situ. Cuman menurutku sih motivation letter itu yang benar-benar membuat kita bisa lolos atau enggak, dan nanti ada wawancaranya. Ada beberapa juga di program saya tanpa wawancara, jadi pure dengan dokumen aja udah bisa lolos. Kalau waktu pengalamannya Yosi sendiri itu, Yosi pakai wawancara nggak sih? Nggak ada, jadi kayak pakai wawancara? Nggak ada. Oh nggak ada, cuman beruntung banget ya berarti. Iya benar-benar. Erasmus Mundus Scholarship ini selalu mengambil 2-3 orang di setiap perwakilan dari negara masing-masing. Jadi dari waktu base-nya Yosi itu diambil 2-3 orang dari Indonesia gitu. Iya. Oke, betul. Wow, jadi ini agak strict juga, tapi ya kalian tetap harus berusaha. Contohnya aja Yoci gitu kan, dia bisa tetap gitu berangkat gitu ke Eropa, dan ini udah semester keempat ya Yoci ya. Semester keempat udah hampir selesai, dan habis ini dia lulus. Nanti setelah ini dia menjadi PhD, lanjut menjadi postdoc, kemudian profesor. Ya didoakan aja yang baik-baik. Itu perlu nulis essay gitu nggak sih? Kalau di beasiswa lain seperti LPDP itu kan kita wajib nulis essay gitu ya. Kalau di Erasmus Mundus itu nggak ada ya essay-essayan gitu? Oh, nggak ada. Jadi di sini pure dokumen awal semuanya kalian submit. Nanti ada websitenya. Nanti mungkin aku bakalan kasih link websitenya di bawah gitu. Dan di situ websitenya tuh kalian bisa milih satu persatu program yang mau kalian pilih. Nah, programnya itu bisa, misal nih kalau saya background marine environment, saya backgroundnya oceanografi tapi pengen ke arah kelautan, itu saya bisa ambil manajemen polisi dari maritime, atau saya bisa masuk ke marine environment sendiri yang sekarang saya ambil, atau ke AMBRC. AMBRC itu juga tentang biologinya tapi kelautan. Nah, ada beberapa program, dan ini maksimal kita sekali apply setiap tahunnya itu bisa 3 sekaligus gitu. Oh ya? Iya, jadi kayak menurutku kayak kita that's easy. Iya, jadi kayak kita cari misal kita kayak masuk Undip gitu ya Kak. Terus kita mau jurusannya ambil 3 gitu. Nah, dari 3 jurusan ini kita tinggal nunggu mana jurusan yang menerima kita gitu. Asalkan kita ngasih tahu ke tiap programnya itu kalau kita juga ngedaftar yang ini. Dan dari situ nanti dokumen kalian disubmit, dari situ tuh di ranking gitu. Dokumennya disubmit itu dalam bentuk PDF atau dikirim nih dokumen? Beda-beda, ada yang kebanyakan sih rata-rata kalau Prancis itu pengen dokumen resmi. Jadi ketika setelah kalian submit dokumen yang PDF-nya internet, kalian juga butuh submit dokumennya itu
via pos, nanti posnya Oke. bisa Oh, jadi jadi kayak double ya hard, dikirimnya. hard file-nya juga. Oke. Itu dikirimnya kemana ya? Jadi kirim ke Prancis atau kemana? Iya ke Oh, universitasnya. Jadi nanti ada kok Lumayan juga itu ya, ngirim gitu 800 ribuan kan lebih. Iya sih, Itu 400-an kayaknya. 400 Iya, ya, 400 sampai 800 ribuan tergantung tebal tipisnya dokumen. Iya, benar-benar. kan gitu ya. Tapi nggak, kalau misalnya keterima insya Allah ini sih keganti kok nanti bakal ada jangan informasi khawatir, oh ya. Itu Lumayan caranya banget. ya. Itu cara seleksinya ya. Ketika Iya. diisi daftar, di-apply, kemudian di submit, kirim, terus habis itu dibikin ranking satu. Misal apply ini kan kebukanya buat seluruh dunia, jadi di rankingnya tuh seluruh dunia gitu, terus diambil representatif dari each of the country itself. Tapi ya gitu, jadi kayak Indonesia sendiri kemarin tuh ada beberapa teman yang ngontak aku, ternyata dia di waiting list gitu loh teman-teman. Jadi saingannya tuh emang banyak selain sama teman se-Indonesia tapi juga sama teman yang dari negara lain. Dan bonusnya lagi nih teman-teman, karena Uni Eropa ini mereka suka banget sama gender issue, jadi kayak sebagai wanita gitu agak diprioritaskan. Oh, wow. Having like Ayo a wanita-wanita semuanya Iya, dong, bener, dong. karena mungkin menurut mereka untuk developing country mereka pengen women to woman to empower. have a like power to Ya. have a good. Ya. Terus ada syarat IPK juga nggak sih waktu daftar beasiswa ini? Jadi IPK-nya masih berapa gitu minimal gitu? Ada nggak? Syarat minimal Kayaknya IPK? sih nggak ada, tapi rata-rata yang lolos itu IPK-nya yang cum laude sih teman-teman. Gitu ya. Kalau Iya. misalkan yang IPK 2,5 gitu bisa daftar nggak kalau untuk Josi? Ada nggak sih persyaratan yang dibicarakan pada saat kamu mau mendaftar beasiswa ini harus IPK-nya wajib sekian? Ada nggak sih? Nggak ada, Nggak ada ya. cuman kalau bisa kalian ada suatu pengalaman yang relate di bidang yang mau kalian apply gitu. Misal kalian IPK-nya 2 gitu, 2,5 sekian Ya, gitu. tapi sosialnya bagus ya. Iya, tapi kalian misal pernah Ada jadi penunjang. di UN, MUN, atau abis itu kalian pernah ikut suatu lomba dan itu bagus, itu bisa jadi pertimbangan buat Iya, mereka. jadi experience penunjang itu sangat Iya. diperlukan. Misalkan Iya. jadi teman-teman nih buat yang punya IPK 2,5, around 2,5 atau 3, itu jangan berkecil hati dulu. Iya, Nggak benar. ada salahnya untuk apply beasiswa ini ya kan. Jangan-jangan di balik itu kan kalian sosialnya sangat bagus gitu. Experience-nya luar biasa, melebihi dari orang yang IPK-nya 4 loh. Cum laude itu belum tentu Iya, orangnya itu benar. asik gitu loh. Yang Iya, iya. kayak begini nih yang asik-asik biasanya tuh ya biasa aja gitu. Enggak bercanda ya kan. Tapi teman-teman tuh tetap semangat kan. Bisa kok. Ya pasti bisa nih. Untuk lulusannya Yosi itu kan pakai, karena kan setiap negara itu kan pakainya nggak semuanya GPA kayak number ya. Kalau kita kan numbering ya, kalau di Indonesia 3, berapa 4 gitu kan. Kalau itu harus ditranslate gitu nggak sih atau gimana kan, kayak di equal sama Dari Euro Indonesia gitu? ke sini atau? Itu wajib nggak sih? Oh, yang masih kita submit dari Indonesia. Maksudnya kita perlu ada perubahan dokumen gitu nggak sih? Apa sih? Aduh kok aku lupa ya, satunya ijazah lo apa? Transkrip? Iya transkrip. Transkrip kan harus dirubah nggak sih? Apa nggak? Karena kan transkrip kita dari Undip kan udah bahasa Inggris ya. Iya, nggak Nggak dirubah perlu ya? kok. Itu nggak perlu dirubah teman-teman. Tapi pas waktu mereka assessing kita, dokumen kita, mereka ada tabel sendiri gitu loh buat kita dapat GPA segini nanti ke Eropain, itu ke ECTS namanya kalau di Eropa itu jadi berapa gitu ECTS-nya. Oke, jadi itu dirubah sendiri. Iya, Dan dan- nggak perlu, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak perlu. Itu udah Dan diterima. dan pas kan kayak aku kemarin di semester satunya di Prancis itu tuh beda Kak, sistem maksimal tuh 21 sampai 20 gitu. 10 itu udah tes. Nah, ketika di Spanyol itu udah sistemnya 1 sampai 100. Nah, di Belgia aku nggak tahu nih apalagi, tapi nanti di raportnya kita tuh setiap ijazahnya tuh berbeda-beda. Jadi enaknya di sini karena double master degree, nanti master apa belumnya kita MSc? ya tetap MSc tapi kayak dapat ijazahnya tuh dari 3 universitas yang Really? Oh, Iya, 3 uni. iya. Wow. Lumayan kan that's teman-teman. amazing. Tapi nggak enaknya mungkin nanti kalau misalnya cari dicari apa sih yang kayak distempelin kayak gitu, agak harus rempong kan minta satu. Ini ya legalisasi. Ya legalisasinya itu Iya.
Ya, Oke, bonus lah. wow. Tapi ini kok cukup. Oh ya, kemudian Yoci tadi bisa diterangin sedikit nggak sih sebenarnya bisa nggak sih dikenalin Erasmus Mundus Scholarship itu apa gitu? Jadi scholarship tentang apa gitu? Program ini tuh teman-teman menginginkan awardee yang lolos di sini tuh untuk mengenali budaya Eropa sendiri, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian udah lolos di beasiswa ini, kalian itu bakalan dibantu banget buat adaptasi, mulai dari bahasa. Nanti tiap pindah negara tuh enaknya kalian dapat belajar culture-nya, dapat belajar bahasanya juga, dan field trip-nya tuh juga banyak banget teman-teman. Dan itu sih yang patut agak disayangkan ketika corona ini, harusnya beberapa field trip saya bisa ke Mediterania yang bisa tahu bener-bener laut di sini bagaimana, dan penggunaan peralatannya juga lebih bagus di Eropa ya, lebih maju gitu. Tapi ya gitu sih, belajarnya di sini belajar culture, belajar gimana cara secara mentalnya orang Eropa gitu, yang mereka bener-bener hidup dengan lebih fungsionalis menurut saya. Kayak nggak banyak ribet, terus nggak banyak hierarki. You terus, mean ya, well organized. iya benar-benar gitu kan. itu sih. Banyak Dan belajar. etos kerjanya juga dan Tinggi. disiplinnya juga siap belajarnya. Nah, etos kerjanya tinggi, disiplinnya tinggi. Jadi ini beasiswanya itu selain mengarah untuk penunjang karir atau penunjang dari field study yang kamu inginkan, dia juga mendukung untuk memperkenalkan budaya yang ada di Eropa gitu Iya, ya. dan Setiap budaya kita negara-negara. juga. Oh gitu. Iya. You need to show your culture as well. Ya, like jadi kadang teman-teman aku tuh kayak ngadain masak-masak bareng gitu, Oh, gitu. dan kita kayak bareng-bareng di situ kayak pamer budaya kita Oh, juga. pamer. Bukan pamer sih, kayak Pameran. memperkenalkan budaya kita. Saya kadang banyak teman-teman tuh suka gitu sama makanan Indonesia, jadi kayak ya, jelas dong makanan bener-bener. Indonesia tuh karena kan bumbunya Iya. melimpah ya. Iya. Kalau untuk ke Yoshi itu kalau S2 di beasiswa Erasmus Mundus itu ada kewajiban untuk publikasi nggak sih? Wajib nggak? Kalau gini ya teman-teman, publikasi itu masuk ke dalam CV kalian gitu. Semakin kalian CV-nya bagus, semakin kalian memperlihatkan kalian udah cukup ahli di bidang kalian atau udah punya suatu pengalaman di bidang kalian, itu tuh nilai kalian waktu assessment dari dokumen itu lebih tinggi gitu. Jadi pas waktu di ranking itu kemungkinan kalian buat lolos lebih tinggi. Jadi sebisa mungkin bagusnya sih publikasi gitu. Kayak dulu saya ada beberapa publikasi saya masukkan juga di dalam CV, jadi mereka tahu track record saya itu ternyata nggak cuma oceanografi, ternyata saya juga punya pengalaman di bidang energi juga, di bidang masalah kayak kelautan juga gitu. Jadi mereka punya bayangan kenapa ngepick kita sebagai awardee gitu. Jadi usahakan semaksimal mungkin dalam kalian aplikasi ini disiapkan sebagus mungkin dokumen-dokumen kalian, dan CV-nya ini jangan berbohong tapi bener-bener dicantumkan, karena CV-nya ini nanti ngikutin dengan format CV Europass. Erasmus Mundus tuh CV-nya fix harus CV Europass buat gitu. semua program. Oh gitu. Iya ya. Oke, jadi ingat guys, jadi Nanti ada linknya juga kok. Oh gitu. Iya, ntar aku kasih. Banyak banget ini bocor. Usahain aja dia ya. Kan biar kalian banyak yang lolos, Iya, ya biar pasti. banyak Indonesia ke Eropa. Terkait dengan pembuatan CV ya guys. Jadi CV itu kan merupakan salah satu dari persyaratan utama supaya kalian itu lulus tahapan penyaringan satu, tahap penyaringan satu. Jadi disiapkan banget ini CV, terus kemudian TOEFL bahasa Inggris, kemudian essay, kemudian recommendation letter, itu yang paling urgent ya. Urgent matter yang perlu disiapkan ini 4 ini. Nanti yang selanjutnya itu menyusul lah. Ya, kemudian kalau untuk persyaratan yang lainnya, kalau misalkan kalian sudah berangkat, kalian mau berangkat, itu wajib banget nyiapin kayak misalkan paspor itu dipastikan, paspor kalian itu nggak expired ya kan. Pengurusan visa itu juga diperlukan banget, kayak misalkan dari sekarang lah, kayak misalkan kakak itu sudah bisa, kakak ya kartu keluarga, itu salah satu dari visa Eropa ya, persyaratan dari visa Eropa itu wajib ditranslate bahasa Inggris dulu, KTP kalian ditranslate bahasa Inggris dokumen-dokumen dulu. gitu. Kemudian akta lahir tuh juga harus 2 bahasa atau bisa kalian translate ke bahasa Inggris, dan kalian wajib tahu teman-teman karena
translator ini nggak cuma translator biasa aja, jadi harus translator tersumpah, bukan kayak gini nih, oh aku kenal sama Olvi sama Yoci yang bisa bahasa Inggris, translatein aja ke mereka yang nggak bisa, big no. Karena ini ada standarnya sendiri dari imigrasi, dari kedutaan besar. Ketika kalian apply visa tersebut, syarat-syaratnya itu harus benar-benar ditranslate dengan translator tersumpah kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang tuh siapin semuanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kepedean aja, siapin dulu syaratnya. Siapa tahu kan benar-benar kejadian kan ya kan? Tapi bener loh, waktu dulu tuh aku 2015, aku belum pernah ke negara manapun. Jadi aku bikin paspor aja gitu. Dan apa-apa dan beneran beberapa bulan kemudian lolos suatu acara dan alhamdulillahnya bisa itu Kak. Kejar ya. Ya, Tapi jadi kayaknya tuh kepontal-pontal banget gitu ya. iya, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kayak buat kalian viewers yang Mbak Olvi ini bagus banget buat Early menyiapkan preparation. ya, early preparation tuh bagus banget gitu. Kepedean aja nggak apa-apa dulu, nggak apa-apa, bener banget. Saya begini guys, kalau misalkan ya teman-teman ini udah nyiapin semua basic syarat basic ini semuanya, dan misalkan ini jeleknya kalian nggak ngerti gimana, itu pastinya seperti CV, IELTS dan lain sebagainya itu akan terpakai pasti itu di dunia kerja, di dunia kalian mau lamar sekolah itu akan terpakai segala sesuatunya. Nowadays ya, jadi dari sekarang sampai ke masa depan itu akan segala sesuatunya akan terkait dengan bahasa Inggris. Jadi jangan pernah worry, no worries, dengan semua preparation yang pernah teman-teman lakuin pasti akan terpakai ke depannya. Iya benar-benar. Oh iya, jadi di Erasmus ini agak nggak tahu pengalaman baik atau buruk sih, tapi menurutku challenging sih pengalaman ini karena setiap 6 bulan sekali kan aku harus pindah negara ya kan. Dan walaupun ini Eropa di mana ada silent area, itu tuh tetap teman-teman kalau kalian udah tinggal lebih dari 90 hari dan visa kalian, kebetulan visa saya kan Prancis ini. Nah, karena saya mau tinggal di sini lamaan untuk tesis, saya juga harus apply visa yang di Belanda gitu, teman-teman. Jadi beberapa birokrasi itu tuh jadi challenge gitu loh buat teman-teman ketika kalian kuliah di sini, karena setiap hampir akhir semester selain saya belajar buat exam, saya harus preparation buat the next accommodation, the next visa, kayak apalagi persiapan ketika pindah dari suatu negara ke negara lain. Tapi itu preparasinya banyak banget ya. Iya sih, tapi malah jadi pengalaman juga gitu teman-teman. Jadi kita kebiasaan tahu gitu. Oh ternyata meskipun ini tuh Uni Eropa, tapi birokrasi tiap negara tuh punya ciri khas masing-masing gitu, kayak ya bener, kayak Belanda strict, terus jujur kalau Prancis itu mereka lama banget lama ya. Iya benar-benar. Dan orang Prancis tuh mereka suka pakai bahasa mereka kan, jadi kayak walaupun ke imigrasinya kita harus paling nggak dikit tahu beberapa bahasa-bahasa Prancis gitu. Ini ada trik and tips sedikit dari Yoci ketika kalian sudah diterima masuk ke dalam beasiswanya nih ya kan guys. Nah jadi setiap akhir semester ini agak mumet juga agak pusing. Selain ngurusin exam, juga ngurusin pindah negara, cari akomodasi, itu tempat tinggal dan lain sebagainya ya kan. Kemudian ngurus visa guys. Jadi pindah negara juga harus ngurus visa ya. Walaupun itu Uni Eropa bukannya kalau misalkan Yoci pertama kali berangkat ke Prancis gitu ya, terus langsung dapat visa 2 tahun gitu enggak ya? Enggak, jadi pas waktu di Spanyol juga nanti minta surat izin tinggal gitu. Kalau nggak lapor diri ke walaupun polisi itu gitu. tetap Uni Eropa ya? Iya, tetap aja kayak mungkin gitu. teman-teman harusnya startnya dari Belanda. Mungkin loh ya, kalau dari Belanda dia akan dapat izin tinggalnya mungkin langsung sesuai dengan kontrak beasiswa yang kalian punya gitu. Misalkan di Uni Eropa selama 2 tahun, aku yakin teman-teman mungkin akan dapat selama 2 tahun langsung. Jadi setiap untuk pindah negara itu nggak pusing. Tapi kembali lagi, birokrasi setiap negara tadi Yosi kan bilang beda-beda. Yosi tadi pertama kali di Prancis. Nah Prancis mungkin dia nggak ngasih selama 2 tahun langsung gitu. Tapi nggak tahu apakah hal ini terjadi ke teman-teman Yosi yang lain. Misalkan dia startnya dari Belanda loh. Pernah ada nggak yang start dari Belanda langsung dapat 2 tahun kayak gitu? Tapi setahu saya banyakkan teman-teman tiap pindah negara memang ganti visa gitu. Teman-teman buat bikin dokumen buat apply scholarship ini itu baru awal gitu capeknya gitu ya. Soalnya di balik itu tuh kalian bakalan kelatih lagi buat gimana prepare dokumen, birokrasi dan lain sebagainya itu lebih gitu. Jadi
tetap semangat kalau mau apply beasiswa ini gitu. Ya, jadi gini ya guys, namanya aja kalian itu pengen belajar lebih banyak. Namanya orang belajar itu nggak ada yang mudah ya kan. Dari segi birokrasi maupun dari segi ilmunya. Kalau kita mau belajar, itu pasti memang awalnya kita nggak tahu kok. Namanya belajar itu kan advancing knowledge ya. Advancing itu apa ya? Menambah ilmu. Jadi pastinya susah, tapi kalau sudah terbiasa akan menjadi biasa. Namanya mendapatkan beasiswa, oh keren jalan-jalan, enggak, ya ngawur. Ya jalan-jalan itu bonus. Tapi ngurusnya itu pusing ya kan, sekolahnya juga pusing. Tapi kalau kalian udah achieve, udah dapat itu pastinya akan enjoy, bahagia banget. Dan kalau sudah terbiasa dengan hidup yang mumet, dengan birokrasi, dengan syarat yang banyak, dengan tugas kerjaan yang banyak, itu akan menjadi ya sudah kayak menjadi makanan sehari-hari. Jadi you will be relaxed to face that every day kayak gitu. Dan jadi jangan worry. Dan ini sih enaknya tuh, jadi setiap universitas tuh ada kayak asisten dari office international officer di setiap universitinya itu yang bakalan ngebantu kita ke dubesnya atau kita masalah akomodasi gitu. Jadi tenang teman-teman, kalian nggak cuman ngurus diri gitu ya. Jadi mereka bakalan assisting us. Terus teman-temannya juga kalau misalnya kita kesulitan belajar di sini, mereka tuh nggak tahu ya, teman-teman khususnya international student di tempat saya ini orangnya tuh baik-baik banget gitu Kak. Jadi kayak ngebantu satu sama lain, belajar bareng. Terus dosennya pun misal kita ada kesulitan, kita email mereka pun fast respon banget gitu. Jadi kalian kamu nanya terus langsung dapat balasan fast respon gitu ya. Iya, karena menurutku mereka tuh pengen kita tuh bener-bener paham gitu teorinya dan prakteknya gitu. Jadi belajar di sini tuh bener-bener kepake, dan mereka buat sistem mark walaupun dapat nilai itu ya beda negara beda-beda, cuman ini kok kerasa banget Kak prosesnya belajar gitu. Jadi bisa paham karena prosesnya sih kalau aku sih. Mantap. Terus ya sih belajar di 4 negara ini semuanya pakai bahasa Inggris ya. Total full in English ya. Nggak ada yang minta bahasa mereka ya. Jadi kalau jadi mereka tuh kadang-kadang ada dua gitu loh kayak Prancis sama Belgia ini, mereka ada bisa pakai bahasa Prancisnya gitu. Kadang PPT-nya pun ada bahasa Perancisnya dikit gitu, atau dosennya kadang pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kadang pakai bahasa Perancis gitu. Karena kalau lihat itu kan perbatasan antara Perancis sama Inggris, jadi dia sedikit ini ya pakai campur ya bahasanya. Tapi susah nggak sih Yusi selama sekolah 4 tahun itu? Susah nggak? All in English lah, right? Mostly di English kan? Iya, kalau pakai Inggris ya lumayan bisa mengikuti kan tuh. Tapi kalau misalnya mulai dosen tuh ngomong pakai bahasa Perancis dikit gitu, agak-agak pusing kepalanya. Cuman bisa kok teman-teman. Dan dosennya nanti bakalan ngulangin lagi pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tapi kita jadi belajar banyak bahasa gitu. Di Uni Eropa tuh kayak ASEAN gitu loh teman-teman. Jadi ibaratnya kayak negara ASEAN, kita nyediain sekolah di Filipina atau di Singapura, Malaysia, Indonesia gitu. Mungkin kalau di Asia, Asian Scholarship. Asian Scholarship. Tapi kalau di sini kan lebih Uni Eropa, jadi enaknya, dan Eropa kan satu benua gitu, jadi deket gitu, kelihatan deket. Tapi deket beneran kok. Iya, kayak Belanda ke Belgia cuma 1 jam loh naik. Iya, kalau aku sih menurutku lebih ke transportasi sih Kak, karena transportasi di sini tuh mulai dari teknologinya, keretanya juga lebih cepet ya. kan. Iya. Kemudian ini nggak sih Yosi, setiap tahun gitu atau setiap 6 bulan sekali itu ada kayak wajib laporan kayak evaluasi kayak gitu nggak sih ke beasiswanya? Itu ada kewajiban kayak gitu nggak sih? Kalau dari pengalamanku dulu kan ada ya. Jadi kalau dari Erasmus Mundus sendiri itu gimana? Sebelumnya sih nggak ada ya teman-teman, tapi semenjak corona ini ada. Ada ya? Jadi iya bener-bener kayak jadi harus bikin PPT presentasi kayak gitu? Enggak, bukan laporannya bukan kayak gitu. Kayak ini sih sistem absen gitu loh. Seharian ini kamu ngapain? Jadi kayak jam segini saya mengerjakan ini gitu. Oh iya, itu setiap hari? Setiap hari, dikumpulinnya setiap bulan, akhir bulan itu kumpul. Waduh, yang penting banget. Jadi kayak bikin logbook
harian gitu ya? bener logbook. Dari jam ini sampai jam ini Iya gitu. iya bener. Oh, jadi karena tapi COVID itu gitu, karena guys, COVID ya. kan, jadi beberapa temen itu ada yang pulang ke negaranya. Nah ketika kita pulang ke negara itu beasiswa diambil. Oh Cuman gitu ya? iya. Ada dapat beasiswanya ya? Kayaknya sih temenku ada yang Oke. ke Singapura kan balik karena pemerintah Singapura kan ketat banget buat COVID-nya. Jadi isunya temanku tuh dapat cuma 3 bulan atau di reduce gitu. Karena pulang ke negaranya. Iya, karena di sini makanya saya ambil tesisnya di Uni Eropa karena begitu saya harus tinggalnya tetap di Uni Eropa. Even though like during the COVID we need to in the work from home, tapi ya tetap gitu. Tetap ada absennya ya. Yes, gitu. Kemudian waktu sebelum Yosi daftar ke luar negeri itu wajib untuk mencari promotor gitu nggak sih di 4 negara yang beda-beda gitu? Harus menghubungin dari awal gitu nggak sih, perkenalan promotor dari awal atau kayak gimana gitu? Kalau di sini tuh nggak ada teman-teman. Oke. Jadi kalian udah cukup nanti lihat ke website ini. Nanti aku kasih linknya. Nah, di website IMJMD katalog itu kalian udah pilih 3 atau 2. Kalau waktu dulu saya cuma 1 mer aja. Kalian mulai siapin dokumennya, udah fokus sama dokumennya, gimana caranya lolos. Dari situ nanti masalah kayak dapat profesor atau buat tesis itu nanti bakalan dibantu setelah kalian lolos gitu. Dan kalian bisa berubah juga Kak, kayak ini kan Berubah? Maksudnya kayak topiknya tuh berubah gitu. Oh, topiknya berubah. Iya benar-benar. Jadi planning awal misalkan kamu pengen belajar tentang GIS, penangkapan ikan gitu ya. Terus nanti kamu bisa nih berubah ke GIS coral reef atau apa ya, itu bisa. Iya ya? benar. Oke, tergantung dari perjalanan nanti Iya ya. benar. Ini nih nanti kalau sudah Yosi udah lulus ya, itu harus kewajibannya nanti harus apa nih sama Erasmus Mundus? Ada kewajiban tertentu nggak sih, kayak misalkan ngumpulin tesis, apa terus nunjukin publikasi, atau wajib presentasi atau apa kayak gitu, ada nggak sih? Kalau jadi nanti itu ketika kelulusan bakalan ada FIFA kalau di konsorsium. Apa ada apa? FIFA tolong dia. FIFA tuh iya bukan FIFA. Oh, bukan lagi. Tapi FIFA tuh lebih kayak ini Kak, apa tuh namanya sidang umum gitu loh. Oke. Sidangnya tuh bakalan ya wow. yang jadi sidangnya tuh nanti ada mahasiswa yang baru datang sama seluruh profesor dari keempat universitas itu bakal datang, dan juga kadang senior karena besok ini lustrumnya gitu kayak 15 tahunnya konsorsiumku, jadi senior boleh datang ke acara FIFA itu. Nanti di situ kita sidang presentasi tesis kita, tesis defense, dan setelah itu kalau misalnya tesis kita tuh kayak di-ranking lagi Kak. Oh ya? Iya, jadi antar teman gitu nanti dari 4, kalau cohort saya kan ada 40, jadi nanti di-ranking siapa yang the best presentation, the best research-nya gitu. Jadi setelah itu baru inauguration kayak gitu semacamnya, terus udah deh kayak kita mulai ya mulai nggak harus, kalau misalnya papernya bagus, topiknya bagus, mereka bakalan advice suggesting for What next? ya buat bikin paper atau jurnal gitu, tapi nggak semuanya disuruh jurnal gitu sih. Dan kita nggak harus balik ke negara kita sebenarnya ya. Enaknya beasiswa Erasmus Mundus Iya, ya? maksudnya nggak ada keterikatan buat kembali ke. Tidak ada tanda tangan kontrak ketika kamu sudah menyelesaikan studi, kamu wajib datang ke Iya Indonesia. benar-benar. Ya enggak lah, Ando, gimana lu pikir? Ini kan beasiswa dari Uni Eropa gitu loh, ya Iya kan? benar. Jadi kita bisa berkarir di mana aja, enaknya itu sih. Namanya ilmu kan boleh di mana aja. Iya, benar. Sebetulnya boleh di mana aja. Kalau kamu itu di stop untuk nggak boleh kemana-mana, waduh ya itu memang sebetulnya salah satu prinsip beasiswa yang salah sih. Karena ilmu itu hakikatnya ya bisa disebarkan ke seluruh umat manusia di mana aja dan bisa dikembangkan di mana aja gitu. Nggak cuman melulu berhenti di satu negara gitu, sebetulnya salah sih. Kalian nanti nggak bisa berkembang. Itu pengalaman dari Olvi sih ya. Jadi kalau pengen your experience itu lebih dari sekarang, itu memang harus berbagi dan dikembangkan di beberapa institusi atau negara-negara yang berbeda-beda. Iya. Terus ini Yosi, ini nggak sih ada sneak peek ulit yang didapat itu berapa gitu? Oh, iya. Lumayan kok. Kalian tuh harus ngeluarin uang dulu nggak sih Yosi sebelum pendaftaran itu? Uangnya tuh berapa yang dikeluarin? Ini kan sebetulnya kan sangat ini ya riskan berbicara tentang uang, tapi kan
sneak peek. Jadi teman-teman tuh yang pengen daftar itu ada ini nih, apa namanya, bayangan. Oh, berarti mau daftar beasiswa tuh harus ngeluarin uang segini nih. Oh, terus nanti kalau udah diterima kipas-kipasnya tuh berapa gitu loh. Oh, gimana ya kalau misalnya masalah uang? Kira-kiranya aja gitu loh. Iya, iya, bener. Di rupiah ya, jangan euro, nggak mudeng nanti. Masa mau ngalkulasi dulu. Iya, gimana ya kalau misalnya uang tuh jujur kalau modal awal buat IELTS tes itu kan mahal juga ya teman-teman. Sangat Jadi mahal. ya, Kalau di rupiah sangat ya mahal. 3,5 kan sekali tes gitu kan Iya. teman-teman. Dan semangat buat dapetin 6,5. Waktu itu juga aku belajar banget sebelum Iya. ambil tes yang semahal itu. Yup. Iya benar. Terus habis itu Sebelum berangkat ini iya, nih, sebelum rinciannya berangkat tuh gitu. berapa gitu yang harus dikeluarin Yosi? Sebutkan mata uangnya tergantung dulu. sih kan. Wah, gimana Tergantung ya? kok, it dong kalau tergantung. Iya benar-benar tergantung ininya apa ada konsorsium yang mereka tuh nyuruh kita ngebayar fee buat masuk universitasnya. Kebetulan punya aku tuh nggak butuh kayak gitu. Ada temanku tuh yang dia MLA kalau nggak salah yang international law kayak itu dia harus bayar 600.000 kalau di Oke, sekitar ya. 20 euro kalau di sini. Ya kan lumayan gitu. Cuman kalau di tempatku nggak gitu, jadi perlu kalian liatin lagi detail-detail dari konsorsium yang kalian mau apply itu kira-kira butuh dana buat apply universitasnya itu berapa gitu. Dan kalau misalnya lolos nanti di refund kok teman-teman. Jadi pas waktu nyampe di sini tuh tiket kita beli sendiri sih sebenarnya, sama jaga-jaga 1 bulan, uang 1 bulan buat tinggal di sini karena habis itu kan kita buka bank di sini ya kan, jadi butuh waktu itu sih. Tapi cepat kok mereka langsung ngeganti dan digantinya tuh tenang 3 kali lipatnya. Oh ya? Sekitar itu. Kipas-kipas banget. Iya, Yosi, semakin- makanya dia belanja terus nih. ya Enggak kan? gitu dia. Aku menabung kok. Jadi uang yang Yosi keluarkan sebelum berangkat ke Eropa di Indonesia ini, uang segala yang Yosi keluarkan itu akhirnya berbalik ya. Iya. Ya, Jadi jadi- sih uang ya. orang tua kan soalnya. Ya, jadi uangnya berbalik, Iya, jadi benar. nggak rugi ya, selain dapat Iya. selain dapat salary ya, ini gaji loh guys, selain dapat gaji, dapat ilmu, dapat semuanya ya. Jadi nggak usah perlu khawatir ya dengan masalah keuangan ya. Iya. Jadi Yosi bisa sebutkan nggak, misalkan kira-kira nih keuangannya itu berapa yang harus dikeluarkan sebelum berangkat, berapa rupiah? Say it, one word, no 2 word ya. Aduh, berapa ya? 1 juta misalkan gitu. Dari berapa ya? Nggak bisa ini sih kak. Pokoknya temen-temen siapin aja uang yang lumayan di atas 10 jutaan. Oke, let's say 15 juta. Iya. Itu kan tapi biaya tiket harus dibeli sendiri kan? Iya, tapi ini kok tenang, ada STA teman-teman. STA itu apa? STA tuh kayak ini loh, website yang student gitu. Jadi kita bisa beli tiket murah teman-teman. Tiket apa dok? Aku kan baru tahu ya. Ada tahu. Tiket pesawat murah. Iya, dapat 200 dari aku dulu tuh 200 euro dari Indonesia ke CDG teman-teman. CDG itu apa? Prancis. Berarti 4 jutaan kan? 200.000, 4 juta dok pesawatnya. Iya, nanti ada, Direct. iya ada student universe apa ya? Student apa ya? Waktu itu aku hobi banget cari tiket-tiket murah. Jadi pergunakanlah internet buat mencari Kok beruntung banget, kenapa aku malah nganu ya? Kok iya aku sih. Mungkin ini sih kok villager banget, aku malah baru tahu gitu Iya, ya. aku dikasih tahu Kak Moko itu. Jadi aku bikin ISIC International Ya, Student ISIC itu. ya. Aku pikir ISIC itu dulu nggak kepake loh beneran. Iya, itu kepake banget teman-teman buat nge-reduce itu sama beberapa kalau masuk Disneyland kayak gitu. Kan dapat diskon juga. Ya tapi kalau kamu sudah statusnya udah bener-bener student dan kamu punya student card kan nggak butuh ISIC. Iya sih benar. Iya kan? Iya benar-benar. Oh, that's nice. Jadi insya Allah Jadi- kalau ada niat rezeki itu ada kok teman-teman. Jadi nggak Iya. usah terlalu takut dulu. Ini Iya. harus uang berapa gitu. Dan Betul. nanti di sini tuh semakin jauh negaranya reimbursementnya semakin tinggi gitu. Banyak. Kayak Indonesia kan jauh kan dari Eropa, jadi kenapa 3 kali lipat ya karena kita jauh gitu. Betul. Oh berarti nanti keuangan kalau sudah sampai sini kamu bikin bank, uangnya langsung dikirim ya. Laporan Iya. ke beasiswanya langsung dikirim ya. Iya, Nggak iya. jauh-jauh banget ya. Iya, dan Jadi bisa makan langsung kan ya. Nggak Iya. kelaparan 1 bulan. iya enggak kok. Dan enaknya tuh kalau aku waktu itu sampai bener-bener dibantuin ke banknya kak, dianterin iya? gitu. Oh, iya. Terus karena di Spanyol itu
kebanyakan mereka bahasa Inggrisnya kan kurang. Nah, jadi iya. dibantunya tuh pakai yang native speakernya itu. Oke, enak banget dong. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Kemudian untuk setelah sampai di Eropa nih bro, jadi biaya yang didapat adalah biaya bulanan ya, biaya kehidupan sehari-hari ya kan, daily life. Kemudian ada uang sekolah itu langsung ditransfer ke sekolahnya masing-masing gitu ya. Atau apa sih untuk rincian biayanya yang didapat selama kamu sudah di Eropa? Jadi kalau misalnya kalian udah sampai di Eropa, nanti ada traveling allowance itu setiap tahun ada. Terus nanti kalian ada yang 1.000 euro itu buat per bulan. Itu 1.000 euro bisa makan kok, teman-teman di sini bisa nabung juga asal nggak hedon. Aku aja bisa. Dong. Iya. Terus habis Bisa, itu bisa. itu tapi udah sama uang tinggal gitu, dan rata-rata kan kalau sewa akomodasi di sini itu sekitar 300-400 euro per bulan. Ya, jangan di city center, kalau city center nggak dapet dong guys. Iya benar, itu udah include semua listrik dan lain sebagainya. Terus kemudian sama makan kan paling kalau kalian hemat itu bisa cuma 300-an kok teman-teman. Jadi kan